Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daris Ramadhani, NIM 242110193, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4. Baik, di sini saya akan mengajarkan hukum bacaan idhar qamariyah dan idgham syamsiyah dalam ilmu tajwid. Nah, dalam ilmu tajwid terdapat hukum bacaan yang berhubungan dengan pengucapan huruf-huruf tertentu ketika bertemu dengan huruf lain. Dua di antaranya adalah idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Selanjutnya, kedua hukum ini berlaku pada bacaan Al-Quran, khususnya dalam penyebutan nama Allah yang terdapat pada lafadz alif lam al. Untuk memahami lebih jauh, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama dari idhar qamariyah dulu. Pengertian idhar qamariyah adalah hukum bacaan yang terjadi ketika alif lam atau al bertemu dengan salah satu dari 14 huruf qamariyah. Nah, jadi hurufnya idhar qamariyah itu ada 14. Pertama, dalam bacaan ini alif lam tetap dibaca jelas. Idhar berarti jelas. Selanjutnya, tidak ada peleburan atau penggabungan dengan huruf setelahnya. Dengan kata lain, pengucapan alif lam harus tetap terdengar jelas, tidak boleh samar dengung gitu. Nah, oleh karena itu hukum bacaan ini berbeda dengan idgham syamsiyah yang justru meleburkan alif lam ke dalam huruf setelahnya. Sebagai tambahan, huruf-huruf qamariyah ini dapat diingat dengan mudah melalui kalimat khusus yang sering diajarkan dalam ilmu tajwid. Adapun huruf-huruf qamariyah yang ada 14 itu diantaranya alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, dan ya. Nah, saya berikan contohnya pada bacaan idhar qamariyah. Contohnya al-baitu. Terus ada lagi al-qamaru. Nah, pada contoh tersebut terdapat alif dan lam dan harus dibaca jelas sebelum masuk ke huruf qamariyah. Begitu. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu idgham syamsiyah. Nah, arti idgham syamsiyah adalah hukum bacaan yang terjadi ketika alif lam atau al bertemu dengan salah satu dari 14 huruf syamsiyah. Nah, jadi sama huruf idgham syamsiyah itu hurufnya juga ada 14. Pertama, dalam bacaan ini alif lam tidak dibaca jelas. Nah, selanjutnya huruf tersebut dilebur ke dalam huruf setelahnya, masuk ditekankan ke huruf setelahnya, sehingga terjadi penggabungan atau penekanan, ditekankan. Jadi huruf idgham syamsiyah itu masuk, harus ditekankan. Dengan kata lain, bacaan menjadi lebih menyatu dan terdengar lebih halus. Oleh karena itu, hukum ini berbeda dengan idhar qamariyah yang justru mempertahankan kejelasan alif lam dalam pengucapannya. Nah, adapun huruf idgham syamsiyah yang ada 14 tadi, seperti contohnya huruf ta, sa, dal, ro, za, sin, shin, shod, do, to, dot, lam, nun. Nah, saya berikan contoh-contoh pada bacaan idgham syamsiyah. Yang pertama, bacaan asyamsu. Nah, jadi harus ditekankan ke huruf sya masuk, dileburkan. Asyamsu, an-naharu, ad-duha. Nah, pada contoh-contoh tersebut alif lam tidak dibaca jelas tetapi dilebur ke dalam huruf syamsiyah. Nah, untuk mengetahui perbedaan idhar qamariyah dan idgham syamsiyah, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah memiliki beberapa perbedaan utama. Perbedaan pertama terletak pada huruf yang digunakan. Idhar qamariyah menggunakan huruf qamariyah, sedangkan idgham syamsiyah menggunakan huruf syamsiyah. Tapi jangan sampai salah.
Untuk idhar qamariyah hurufnya juga ada 14. Terus idgham syamsiyah hurufnya juga ada 14. Perbedaan kedua terdapat dalam cara membaca. Dalam idhar qamariyah alif lam dibaca dengan jelas. Sementara dalam idgham syamsiyah alif lam dilebur ke dalam huruf berikutnya dan sehingga tidak terdengar secara terpisah. Contoh dari idhar qamariyah adalah kata al-qamaru. Nah, itu dibaca dengan jelas. Nah, sedangkan contoh dari idgham syamsiyah adalah kata asyamsu, dileburkan. Jadi ditekankan ke huruf idgham syamsiyah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan untuk pengetahuan ilmu tajwid tentang idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.